Merdeka Belajar adalah suatu gebrakan dari pemerintah di mana pembelajaran akan berpusat pada siswa dengan memerhatikan minat dan bakat masing-masing. Setiap anak itu unik dan istimewa. Mereka pasti memiliki minat dan bakat masing-masing. Anak yang senang pelajaran seni tidak bisa kita paksakan untuk jago dalam matematika. Begitu pula sebaliknya, anak yang pandai di matematika tidak harus kita paksa untuk jago pula di bidang olahraga. Merdeka belajar bukan berarti membebaskan anak sebebas-bebasnya ketika belajar. Tentu masih diperlukan pendampingan dari guru maupun orang tua ketika anak belajar. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan adalah tempat untuk menyemai benih-benih kebudayaan. Seorang guru bisa diibaratkan sebagai petani, dan anak-anak adalah benih. Tentu, pada praktiknya akan terdapat banyak sekali benih dengan karakter masing-masing. Benih padi, jagung, serta yang lainnya. Meskipun setiap benih unik, pada kenyataannya, di dalam proses tumbuh kembang benih tersebut, itu akan lebih optimal apabila kita memperlakukan benih tersebut dengan baik. Benih jagung misalnya, apabila ia tumbuh di tempat yang kering, tiada air, tanpa pupuk, ia tetap bisa tumbuh menjadi tanaman jagung. Tapi apakah pertumbuhannya akan optimal? Tentu tidak. Maka disinilah peran guru dan orang tua dibutuhkan. Guru dan orang tua yang diibaratkan petani bisa memberi benih jagung tersebut pupuk, air, dan lain sebagainya, sehingga tanaman jagung atau benih jagung tersebut dapat tumbuh dengan sangat baik. Guru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu harus ingat bahwa setiap anak itu unik, sebagaimana setiap benih yang memiliki kodratnya masing-masing. Oleh karena itu, pernah berharap benih jagung akan berubah menjadi tanaman padi, atau sebaliknya. Yang perlu kita lakukan adalah mengoptimalkan pada proses pendampingan mereka di saat belajar. Di saat pandemi, ketika kebijakan belajar dari rumah ditetapkan, maka orang tua memiliki peran yang besar dalam mendampingi anak-anaknya belajar. Saya masih menemukan ada beberapa anak yang oleh orang tua sudah diberi kuota, tapi tanpa pendampingan, akhirnya kuota tersebut digunakan untuk bermain game, ya, atau melihat media sosial yang lain. Belajarnya menjadi tidak efektif. Anak memang bebas, tapi bebasnya kebablasan. Pada titik ini, kita harus ingat pesan dari Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Beliau mengatakan, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan setiap orang sebagai guru. Jadi, mari Bapak dan Ibu, kita laksanakan peran kita untuk mendampingi anak-anak kita sebaik mungkin, agar mereka mampu tumbuh menjadi pribadi-pribadi unggul yang berbudi luhur dan memiliki kompetensi yang bisa diterapkan di masyarakat kelak. Salam pendidikan, salam merdeka belajar.